Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Quran yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan seputar bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran. Bagaimana kita bisa merasakan betapa nikmatnya jika kita bisa menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Darimi dari Abu Umamah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Dan siapa mencintai Al-Quran, maka berilah kabar gembira kepadanya. Jadi, sama-sama kita pahami dari hadis di atas, bahwa Allah tidak menyiksa jasad orang yang menghafalkan Al-Quran. Alangkah bahagianya bila Allah memilih hati kita menjadi bejana untuk menyimpan ayat-ayat suci dari kitabnya. Sungguh rangkaian ayat suci Al-Quran adalah aset dan kekayaan yang sangat luar biasa mahal dan berharga, tanpa dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini. Sekali lagi, sungguh rangkaian ayat suci Al-Quran, yang tersimpan di dalam hati kita, adalah aset dan kekayaan yang sangat luar biasa mahal dan berharga. Tanpa dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini. Satu ayatnya tidak bisa dibandingkan dengan miliaran rupiah. Satu ayat Al-Quran jauh lebih mahal. Sentuhan ayat Al-Quran telah membawa dunia menuju seberkas cahaya terang menyinari hidup manusia. Nabi Muhammad SAW telah memanusiakan manusia dan mengubah peradaban umat manusia, dengan ayat-ayat yang mulia itu. Maka, sepantasnyalah kita bangga dan bahagia, dengan kitab yang terpelihara ini. Mempelajarinya adalah sebuah kebaikan. Membacanya adalah memberikan ketentraman bagi jiwa. Mengamalkan adalah menjadi garansi kebahagiaan dunia akhirat. Ia adalah jembatan untuk memasuki surga. Ia adalah harta bagi orang-orang yang beriman. Ia adalah penolong bagi pembacanya. Ia adalah obat bagi orang yang sakit. Dan ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin menemukan jalan-jalan kehidupan. Maka kebanggaan ini, kita lanjutkan dengan memulai menghafal dan mengisi hati kita dengan pundi-pundi ayat Al-Quran, yang kebaikannya sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Kecintaan dan persahabatan yang terjalin dengan indah, dengan Al-Quran, akan melahirkan keberkahan yang hebat dalam hidup. Kecintaan itu terwujud dengan keinginan menghafal Al-Quran. Dan benar-benar menjaga agar jangan sampai apa yang sudah dihafal, pergi dan meninggalkan hati kita. Seperti unta, dia akan terus memberontak dan pergi meninggalkan pemilik yang tidak ia sukai. Namun, akan mudah diatur, bila sudah terjalin hubungan yang baik antara unta dan pemiliknya. Begitulah hafalan Al-Quran. Bila kita mencintainya, maka ia akan terus ada di hati. Walaupun ia pergi, kita dengan mudah memanggilnya kembali. Namun, bila di antara kita dengan Al-Quran terdapat jarak, maka sungguh kita akan kesulitan untuk menghafalnya dan menjaganya. Mungkin juga karena hati yang tidak nyaman menjadi tempat bersemayamnya hafalan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi banyak memaparkan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Tentunya, orang yang paling diuntungkan dengan hadis-hadis ini adalah para penghafal Al-Quran. Sebab mereka tidak hanya membaca, tapi juga berusaha menghafalnya. Tidak hanya membacanya sekali tetapi melakukannya berkali-kali. Maka, betapa bahagianya kita, bila kita berusaha menghafal kitab suci yang mulia ini. Di antara keutamaan para penghafal Quran adalah,
Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, penghafal Al-Quran akan mendapatkan predikat insan terbaik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, para penghafal Quran mendapatkan pahala akan bersama malaikat di akhirat bagi yang mahir membacanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, para penghafal Quran mendapatkan pahala 2 kali lipat bagi yang belum lancar sebagaimana dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacaannya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, para penghafal Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran, dengan pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Keenam, para penghafal Quran mendapatkan kasih sayang, ketenangan, dikelilingi malaikat, dan dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluknya sebagaimana dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan menyambut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Selain manfaat spiritual yang luar biasa ini, menghafal Al-Quran memberikan ketenangan hati yang luar biasa. Jiwa tentram dan nyaman, kebahagiaan yang hebat akan kita rasakan, terutama saat kita mampu menghafal Al-Quran tersebut. Ada sebuah informasi menarik yang kita dapatkan dari Dr. Sholih Ibrahim Eshsoni. Setelah melakukan penelitian di Riyadh, guru besar psikologi di Universitas Al-Imam bin Saud ini akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa menghafal Al-Quran itu dapat menambah daya imunitas dan ketahanan tubuh. Beliau juga menemukan adanya hubungan positif antara peningkatan kadar hafalan dengan tingkat kesehatan psikologis. Pelajar dan mahasiswa yang unggul di bidang hafalan Al-Quran umumnya memiliki tingkat kesehatan psikologis yang jauh lebih baik.
Selain itu, ada sejumlah manfaat yang dapat dirasakan ketika menghafal Al-Quran, antara lain pikiran yang jernih, kekuatan memori, ketenangan dan stabilitas psikologis, rasa senang dan bahagia, terbebas dari rasa takut, sedih, cemas, mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari orang lain, dan terbebas dari penyakit yang akut. Kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kemampuan otak yang luar biasa, yang lebih canggih dari perangkat komputer apapun di dunia ini. Otak kita mempunyai sel saraf sebanyak bintang di langit, yang mampu menyampaikan informasi melebihi kecepatan pesawat. Maka, mari kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan ini untuk menyimpan ayat-ayatnya yang mulia. Kesibukan menghafal Al-Quran adalah kesibukan orang-orang yang terpilih dan mulia. Oleh karena itu, mari bersama-sama menghafal Al-Quran dan mengaji kitab suci yang mulia ini. Kita memohon semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan meridhoi kita, dalam usaha menghafal dan mengamalkan kitab suci yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.